Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, kelas Farmasi B angkatan 2019, Fakultas MIPA Universitas Garut. Kali ini, saya akan membahas tentang asma bronkial. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai definisi, gejala, klasifikasi, penyebab, diagnosis, patofisiologi, faktor resiko, dan juga pengobatan mengenai asma bronkial. Menurut WHO, asma bronkial adalah salah satu penyakit kronis yang tidak menular pada saluran pernafasan yang hiperreaktif dan menyempit akibat berbagai rangsangan yang ditandai dengan adanya serangan sesak nafas, mengi yang terjadi dengan tingkat keparahan serta frekuensi setiap orang yang berbeda. Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan napas yang menimbulkan gejala episodik yang berulang. Episodik tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan nafas yang luas, bervariasi dan juga seringkali bersifat reversibel atau tanpa pengobatan. Gejala klinis bronkial yang khas adalah sesak nafas yang berulang dan juga suara mengi. Pada gejala klinis kali ini terdapat 3 persisten. Yang pertama ada persisten ringan, yaitu gejala asma bronkial lebih dari 1 kali dalam seminggu, dan serangannya sampai mengganggu aktivitas termasuk tidur. Kemudian yang kedua, itu adalah persisten sedang, yaitu gejala asma bronkial yang terjadi setiap hari dan serangan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, serta terjadinya 1-2 kali dalam seminggu. Gejala asma malam lebih dari 1 kali dalam seminggu dapat membuat paru menurun. Yang ketiga ada persisten berat, yaitu gejala asma bronkial yang terjadi terus-menerus. Gejala asma pada malam hari dapat terjadi dan hampir setiap malam. Akibatnya faal paru sangat menurun. Klasifikasi asma bronkial dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada klasifikasi menurut berat derajat asma. Derajat asma di sini ada 4. Yang pertama, intermittent. Gejala intermittent ini terjadi secara bulanan, di mana gejala ini kurang dari 1 kali per minggu, tanpa gejala di luar serangan singkat. Pada gejala malamnya, kurang dari 2 kali sebulan. Faal parunya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada persisten ringan, di mana ini gejalanya terjadi secara mingguan. Gejala ini lebih dari 1 kali dalam seminggu, tetapi kurang dari 1 kali dalam per hari. Kemudian, serangan ini juga dapat mengganggu aktivitas dan juga tidur, karena gejala malamnya terjadi lebih dari 2 kali dalam sebulan. Kemudian yang ketiga ada persisten sedang. Gejala ini terjadi pada harian, di mana gejala terjadi setiap hari. Jadi serangan mengganggu aktivitas dan juga tidur, sehingga membutuhkan bronkodilator setiap hari. Gejala malamnya terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Untuk yang terakhir, ada persisten berat. Ini terjadi secara kontinu, di mana gejalanya terjadi secara terus-menerus, sering kambuh, dan aktivitas fisik terbatas. Dan juga gejala malamnya ini juga sering kambuh. Yang kedua ada klasifikasi derajat asma bronkial berdasarkan berat ringannya serangan. Klasifikasi tersebut adalah asma serangan ringan, asma serangan sedang, dan asma serangan berat. Dalam hal ini perlu adanya pembedaan antara asma kronik dengan serangan asma akut. Penyebab asma bronkial ini ada 4. Yang pertama, ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik yaitu psikologis yang dapat mencetuskan suatu serangan asma, karena rangsangan tersebut dapat mengaktifasi sistem parasimpatis yang diaktifkan oleh emosi, rasa takut dan juga cemas. Kemudian, yang kedua ada kegiatan jasmani, yaitu asma yang timbul karena bergerak badan atau juga olahraga. Hal ini terjadi bila seseorang mengalami gejala asma selama atau setelah olahraga, atau pada saat melakukan gerak badan. Kemudian yang ketiga ada faktor ekstrinsik.
Faktor ini merupakan faktor pencetus asma yang sering dijumpai, seperti debu, bulu, polusi, udara, dan juga yang lainnya yang dapat menimbulkan serangan asma pada penderitanya yang peka. Dan juga dapat terjadi pada obat-obatan yang sering mencetuskan serangan asma adalah reseptor beta atau biasanya disebut dengan beta blocker. Kemudian, yang keempat ini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti cuaca yang lembab, serta hawa gunung yang sering mempengaruhi asma. Diagnosis asma dapat dibuktikan dengan adanya obstruksi jalan nafas yang reversibel. Dari anamnesis didapatkan adanya riwayat penyakit ataupun gejala. Yang pertama ini bersifat episodik, reversibel dengan atau tanpa pengobatan. Kemudian yang kedua, gejala berupa batuk, sesak nafas, rasa berat di dada, dan berdahak. Gejala ini timbul atau memburuk di malam hari. Kemudian, respon terhadap pemberian bronkodilator. Untuk mendiagnosis penyakit ini dapat dilakukan dari pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan adanya tanda-tanda obstruksi saluran nafas, dan tanda yang khas adalah adanya mengi pada auskultasi. Namun, pada sebagian penderita, dapat ditemukan suara nafas yang normal pada auskultasi, walaupun pada pengukuran faal paru telah terjadi penyempitan jalan nafas. Pemeriksaan lain yang berperan untuk diagnosis antara lain uji provokasi bronkus dan pengukuran status alergi. Uji provokasi bronkus mempunyai sensitivitas yang tinggi, tetapi spesifisitas rendah. Patofisiologi pada asma bronkial ini, yang pertama ada penyempitan saluran napas. Penyempitan saluran nafas ini merupakan hal yang mendasari timbulnya gejala dan perubahan fisiologis asma. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyempitan saluran nafas. Yang pertama ada kontraksi otot polos saluran nafas, kemudian edema pada saluran nafas, penebalan dinding saluran nafas, dan juga hipersekresi mukus. Pada kontraksi otot polos, saluran napas yang merupakan respon terhadap berbagai mediator bronkokonstriktor dan juga neurotransmitter adalah mekanisme dominan terhadap penyempitan saluran napas, dan prosesnya dapat dikembalikan dengan bronkodilator. Edema pada saluran napas disebabkan karena adanya proses inflamasi. Hal ini penting pada eksebasi akut. Penebalan saluran napas disebabkan karena perubahan struktural atau disebut juga remodeling. 3 proses inflamasi kronik pada asma akan menimbulkan kerusakan jaringan yang secara fisiologis akan diikuti oleh proses penyembuhan yang menghasilkan perbaikan, dan 4 pergantian sel-sel yang mati atau rusak dengan sel-sel yang baru. Proses penyembuhan ini melibatkan perbaikan jaringan yang rusak dengan jenis sel parenkrim yang sama, dan pergantian jaringan yang rusak dengan jaringan penyambung yang menghasilkan jaringan parut. Pada asma, kedua proses tersebut berkontribusi dalam proses penyembuhan dan inflamasi yang kemudian akan menghasilkan perubahan struktur yang kompleks yang dikenal dengan airway remodeling. Yang kedua, ada hiperreaktivitas saluran napas. Jadi, penyempitan saluran respiratorik secara berlebihan merupakan patofisiologis yang secara klinis paling relevan pada penyakit asma. Mekanisme yang bertanggung jawab terhadap reaktivitas yang berlebihan atau hiperreaktivitas ini belum diketahui dengan pasti, tetapi mungkin berhubungan dengan perubahan otot polos saluran nafas atau disebut hiperplasi dan juga hipertrofi yang terjadi secara sekunder yang menyebabkan perubahan kontraktilitas. Selain itu, inflamasi dinding saluran respiratorik terutama daerah peribronkial dapat memperberat penyempitan saluran respiratorik selama kontraksi otot polos. Untuk faktor resikonya, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor umur. Insidensi tertinggi asma biasanya mengenai anak-anak, yaitu pada usia 5-14 tahun sebanyak 7-10%. Sedangkan pada orang dewasa, angka kejadian asma lebih kecil, yaitu sekitar 3-5%. Kemudian, yang kedua adalah faktor genetik.
Faktor genetik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada atopi. Atopi ini, hal yang diturunkan adalah bakat alerginya, meskipun belum diketahui bagaimana cara penurunannya. Penderita dengan penyakit alergi biasanya mempunyai keluarga dekat yang juga alergi. Kemudian ada hiperreaktivitas bronkus. Jadi, saluran nafas sensitif terhadap berbagai rangsangan alergen maupun iritan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan terjadinya asma pada anak. Sebelum usia 14 tahun, prevalensi asma pada anak laki-laki adalah 1,5 sampai 2 kali dibanding perempuan. Tetapi saat dewasa, perbandingan tersebut kurang lebih sama dan pada masa menopause, perempuan lebih banyak. Kemudian, obesitas. Obesitas atau peningkatan berat badan atau peningkatan body BMI merupakan faktor risiko asma. Mediator tertentu seperti leptin dapat mempengaruhi fungsi saluran napas dan meningkatkan kemungkinan terjadinya asma, meskipun mekanismenya belum jelas. Penurunan berat badan penderita obesitas dengan asma dapat memperbaiki gejala fungsi paru, morbiditas, dan juga status kesehatan. Kemudian faktor yang ketiga ini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu alergen di dalam rumah atau seperti tungau, debu rumah, spora, jamur, kecoa, serpihan kulit binatang seperti anjing, kucing, dan juga yang lainnya. Kemudian, alergen yang ada di luar rumah, yaitu seperti serbuk sari dan juga spora jamur. Kemudian yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Hubungan antara status sosioekonomi atau pendapatan dengan prevalensi derajat asma berat, di mana prevalensi derajat asma yang berat paling banyak terjadi pada penderita dengan status sosioekonomi yang rendah, yaitu sekitar 40%. Kemudian ada juga faktor lainnya, misalnya karena alergi makanan, alergi obat-obatan, atau bahan yang mengiritasi, contohnya parfum, spray, dan juga yang lainnya. Kemudian ekspresi emosi yang berlebih, asap rokok, terlalu banyak menghirup asap rokok, menghirup polusi, dan juga perubahan cuaca. Untuk pengobatan asma tersendiri, pada prinsipnya pengobatan asma dibagi menjadi 2, yaitu antiinflamasi, yang merupakan pengobatan rutin yang bertujuan untuk mengontrol penyakit dan mencegah serangan, atau sebagai pengontrol. Kemudian, bronkodilator merupakan pengobatan saat serangan untuk mengatasi serangan, ataupun pelega. Pengontrol ini merupakan medikasi asma jangka panjang untuk mengontrol asma. Diberikan setiap hari untuk mencapai dan mempertahankan keadaan asma terkontrol pada asma persisten. Pengontrol ini sering disebut sebagai pencegah. Nah, yang termasuk obat pengontrol ini, yang pertama ada kortikosteroid inhalasi. Yang kedua ada kortikosteroid sistemik, ada sodium kromoglikat, ada nedokromil sodium, metilsatin, agonis beta 2 kerja lama inhalasi, agonis beta 2 kerja lama oral, leukotriene modifiris, antihistamin generasi kedua atau antagonis H1. Pada obat pelega, ini untuk dilatasi jalan napas melalui relaksasi otot polos, yaitu memperbaiki atau menghambat bronkostriksi yang berkaitan dengan gejala akut seperti mengi, rasa berat di dada, dan juga batuk. Tidak memperbaiki inflamasi jalan nafas atau menurunkan hiperresponsif dan jalan napas. Nah, yang termasuk pelega ini yang pertama ada agonis beta 2 dengan kerja singkat, kemudian kortikosteroid sistemik atau steroid sistemik yang digunakan sebagai obat pelega bila penggunaan bronkodilator yang lain sudah optimal, tetapi hasil belum tercapai. Penggunaannya dikombinasikan dengan bronkodilator lain. Kemudian ada antikolinergik, ada aminofilin, dan juga adrenalin.
Nah, metode alternatif pengobatan asma ini, selain pemberian obat pelega dan obat pengontrol asma, beberapa cara dipakai untuk mengobati asma. Cara tersebut antara lain homeopati, pengobatan dengan herbal, ayurvedic medicine, ionizer, osteopati, dan manipulasi, chiropraktik, dan yang lainnya. Pengobatan berdasarkan derajat berat asma. Yang pertama, asma intermittent. Penderita alergi dengan pajanan alergen, asmanya kambuh, tetapi di luar itu bebas gejala dan paru-paru normal. Bila terjadi serangan berat pada asma intermittent, selanjutnya penderita diobati sebagai asma persisten sedang. Bila terjadi serangan, obat pilihan adalah agnosis beta 2, kerja singkat inhalasi. Alternatif agnosis beta 2, kerja singkat oral, kombinasi teopilin kerja singkat dan agnosis beta 2, kerja singkat oral atau antikolinergik inhalasi. Jika dibutuhkan bronkodilator, lebih dari sekali seminggunya selama 3 bulan, maka sebaiknya penderita diperlakukan sebagai asma persisten ringan. Yang kedua ada asma persisten ringan. Penderita asma persisten ringan ini membutuhkan obat pengontrol setiap hari untuk mengontrol asmanya dan mencegah agar asmanya tidak bertambah berat. Sehingga terapi utama adalah antiinflamasi setiap hari dengan glukokortikosteroid inhalasi dosis rendah. Kemudian, yang ketiga ada asma persisten sedang. Penderita dalam asma persisten sedang ini membutuhkan obat pengontrol setiap hari untuk mencapai asma terkontrol dan mempertahankannya. Idealnya pengontrol adalah kombinasi dari inhalasi glukokortikosteroid dengan agonis beta 2 kerja lama 2 kali sehari. Jika penderita hanya mendapatkan glukokortikosteroid inhalasi dosis rendah dan belum terkontrol, maka harus ditambahkan agonis beta 2 kerja lama inhalasi atau alternatifnya. Jika masih belum terkontrol juga, dosis glukokortikosteroid inhalasi dapat dinaikkan. Untuk yang terakhir, ada asma persisten berat. Terapi utamanya adalah kombinasi inhalasi glukokortikosteroid dosis tinggi dan agonis beta 2 kerja lama 2 kali sehari. Kadangkala kontrol lebih tercapai dengan pemberian glukokortikosteroid inhalasi yang terbagi 4 kali sehari daripada 2 kali sehari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.